pagi sahabat planter, kembali lagi dengan kami di channel Planter Milenial. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik, yaitu pengaruh produksi tanaman kelapa sawit terhadap curah hujan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya, Bapak Fadil. Beliau adalah ahli di bidang pengairan. Beliau membawahi bidang water management. Jadi ada beberapa nanti kita diskusi tentang pengaruh produksi terhadap curah hujan. Bisa Bapak jelaskan? Baik, terima kasih Pak Adi. Semangat pagi, sobat planter milenial di seluruh tanah air. Topik kita hari ini kita akan membahas terkait hubungan antara khususnya air ya, curah hujan dalam artian kebutuhan air tanaman terhadap produktivitasnya. Sebelum itu kita harus mengetahui apa saja penyebab produktivitas di lahan perkebunan kita atau pohon sawit kita kurang produktif. Itu yang penyebab pertama adalah karena dia stres. Nah, stres sendiri ini dia terbagi menjadi beberapa. Yang pertama bisa karena cekaman air atau kekurangan air, dia bisa menjadi stres sehingga yang muncul dominan bunga jantan dibandingkan dengan bunga betina. Itu yang pertama. Yang kedua bisa karena pemupukan. Yang ketiga bisa karena pruningnya atau pemangkasan pelepah. Mungkin dia terlalu over mendekati dengan tandan. Nah, fokus kepada faktor air. Berdasarkan curah hujan, kebutuhan air tanaman itu berkisar antara 3,5 mm sampai 5,5 mm per hari untuk kebutuhan tanaman. Jika kita konversikan ke dalam satuan liter, volume liter, sekitar 250 liter sampai dengan 400 liter per pokok per hari. Untuk water deficit sendiri atau kekurangan air untuk tanaman kelapa sawit, itu standarnya adalah ketika curah hujannya di bawah 150 mm per bulan. Jadi ketika misalkan 150 mm per bulan, dia akan mengalami yang namanya water deficit. Nah, faktor-faktor atau tahap-tahap yang mempengaruhi curah hujan terhadap produktivitas untuk faktor krisis air itu terbagi menjadi 3 tahap. Ada yang namanya fase pertama. Fenomena yang terjadi hari ini itu dipengaruhi kebutuhan air atau ketersediaan air 2 tahun yang lalu atau sekitar 20-24 bulan yang lalu. Itu disebut fase 1, fase sex determination atau penentuan apakah dia akan jadi bunga jantan atau jadi bunga betina. Pada saat waktu itu dia kekurangan air, dia akan dominan muncul bunga jantan. Fase yang kedua adalah fase aborsi. Jadi buah ini yang awalnya akan menjadi bunga betina, dia bisa mengalami aborsi. Rentang waktunya adalah 10-12 bulan ke belakang. Berarti di tahun 2020 pada bulan yang sama, ketika saat itu dia mengalami water deficit, maka kemungkinan besar dan tandanya akan mengalami aborsi. Itu 2 fase yang dominan. Secara berdasarkan penelitian agroklimat dari tim PPKS yang ada di Medan, curah hujan ini dapat mempengaruhi sampai sekitar 30-70% penurunan produktivitas dibanding rata-ratanya. Oke. Apa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi water deficit ini berdasarkan curah hujan? Mungkin kita bisa, salah satunya adalah mungkin kita bisa melakukan yang namanya sistem pengairan. Di kebun ini, di blok ini adalah salah satu contoh pengairan yang kita lakukan. Ini adalah sistem pipanisasi dengan menggunakan pompa, sumbernya dari waduk atau embung yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian kita nyalakan dan kita salurkan melalui pipa sumisansu atau kriko. Ini yang pertama. Dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah kita tahu bersama tahun 2019 salah satu musim kemarau panjang. Atau secara meteorologis itu disebut sebagai tahun El Nino, di mana Indonesia mengalami musim kemarau yang panjang. Untuk PT kami sendiri itu mengalami sampai 3 bulan water deficit. Makanya secara hidrologis kita melakukan langkah antisipasi seperti ini. Dan dampaknya bisa kita lihat secara produktivitas. Ini salah satu pohon yang berdekatan dengan
saluran pipa kita, di mana setiap tandan ini atau setiap pelepah ini muncul buah penuh. Ini sampel yang pertama. Kemudian bisa kita melangkah lebih lanjut lagi. Ini adalah pohon kedua, jaraknya mungkin sekitar 9 meter dari pengairan kita, di mana buahnya pun lumayan banyak. 1, 2, 3, mungkin sekitar 6 buah untuk pohon ini. Ini perbandingannya. Nah, bagaimana dengan blok-blok lain dengan jenis tanah yang sama, dengan bibit yang sama, dengan tahun tanam sama? Mari kita cek untuk ke blok lainnya. Oke, baik sobat planter milenial. Sekarang kita sudah berada di blok selanjutnya. Blok ini masih belum ada sistem pengairan pipanisasi yang kita lakukan. Cuma salah satu antisipasi kita ke depannya akan membuat parit aerasi sebagai untuk pertukaran oksigen. Kita juga memanfaatkan sebagai tempat penampungan curah hujan agar air dapat tertampung lebih lama atau kering lebih lama. Ini contoh pohonnya dengan bibit yang sama, tekstur tanah yang sama, dan tahun tanam yang sama. Kita lihat pohon ini lebih dominan bunga jantan, atau secara fase yang kemarin berarti 20-24 tahun sebelumnya, pada saat fase sex determination atau penentuan jenis kelamin apakah akan jadi bunga jantan bunga betina, kemungkinan besar pohon ini mengalami stres, cekaman air. Karena pada tahun 2019 seperti yang kita ketahui itu musim kemarau yang cukup panjang. Ini salah satu sampelnya. Yang kedua, di jalur yang sama mungkin ini kita bisa lihat sama penyakitnya. Jadi dia lebih dominan bunga jantan dibandingkan dengan bahkan nggak ada buah di pohon ini. Ini pohon yang kedua, dia lebih dominan bunga jantan, artinya dia pernah mengalami stres 2 tahun yang lalu. Mungkin prediksi kita adalah stres karena cekaman air, karena tahun 2019 itu adalah kemarau panjang. Mungkin lanjut lagi, ini ada contoh yang ketiga, pohon yang lebih dominan bunga jantan. Ini nggak ada buah sama sekali. Ini salah satunya. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa mempertanyakan untuk masing-masing apakah kebun kita ini masih tak ada hujan atau sudah melakukan antisipasi melakukan pengairan. Kami sangat menganjurkan adanya sistem pengairan di lapangan, pompanisasi, minimal menjaga kelembaban. Karena kita tahu semua tujuan utama kita adalah memperpendek waktu water deficit, bukan menjaga agar tanaman kita full nggak water deficit. Kita hanya mampu mengusahakan untuk mengurangi water deficit. Harapan kita produktivitas tetap terjaga dan tidak ada istilah buah tinggi atau buah sangat rendah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman planter sekalian. Salam sobat planter milenial di seluruh tanah air.